Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini cocok untuk sarapan ataupun untuk makan siang. Pertama-tama siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan isiannya aku pakai bakso ikan. Bagi Fluffy yang nggak suka bisa juga diganti pakai bakso sapi ataupun bakso ayam, ataupun mau pakai udang juga boleh, pakai dada ayam juga boleh. Rasanya sama-sama enaknya. Kemudian ini baksonya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma gurih Fluffy, tapi juga ada seger-segernya. Piye ngono. Kemudian ini kita akan iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris kita akan sisihkan juga. Nah, nanti biar makin wangi lagi aku mau tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti tampilannya makin cantik. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan juga, dan ini yang nggak boleh ketinggalan aku pakai toge. Toge itu cantik banget. Fluffy juga bisa lihat kan, ini benar-benar seger banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada kemiri, cabai, dan juga bawang putih, ada bawang merahnya juga. Semua bahan ini tadi sudah direbus terlebih dahulu ya, baru kita haluskan. Boleh pakai blender ataupun pakai ulekan kayak gini untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Nah, kita akan rebus terlebih dahulu mie-nya. Kita akan siapkan panci, tambahkan air, kemudian kalau sudah mendidih tambahkan sedikit minyak biar nanti nggak lengket mie-nya. Nah, sekarang kita akan cemplungin mie-nya. Masak mie itu nggak usah lama-lama Fluffy, karena nanti kita akan masak lagi dengan sedikit air maksudnya. Jadi biar nggak terlalu kelembekan. Nah, kurang lebih kayak gini Fluffy, ini sudah setengah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, nanti kita akan langsung siapkan untuk masak mie-nya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sebenarnya ini bumbunya sudah matang karena tadi sudah direbus, tapi biar makin wangi kita akan gongsong pakai minyak. Kalau aromanya sudah wangi banget, masukkan bakso ikannya, kemudian aduk-aduk, biarkan bumbu dan bahannya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, kaldu bubuk, kemudian gula pasir. Tapi juga bisa tambahkan micin kalau mau ya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih kita cemplungin mie-nya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, tadi kan aku bilang makanya ngerebus mie-nya nggak usah lama-lama karena kita akan masak dengan air yang sedikit ini, jadi biar nggak terlalu kelembekan. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya yang tadi belum kita cemplungin ya. Ada togenya, kemudian ada daun bawangnya, kemudian ada tomatnya. Nah, kalau bahan-bahan ini sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti tampilannya tuh masih cantik banget dan masih krius-krius. Nah, kurang lebih kayak gini Fluffy. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, gurih banget, dan juga buket banget. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, dimaam begini aja udah enak banget. Kadang-kadang ada juga yang maam kayak gini pakai nasi sedikit, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup kue teo yang enak banget, yang seger banget. Bumbunya simple dan cara masaknya juga cuma cemplang-cemplung aja. Pertama-tama kita siapkan kue tiaw. Ini kue tiawnya yang masih seger. Kemudian setelah ini kita akan siapkan ada sawi sendok atau juga pakcoy. Kemudian kita akan siapkan lagi untuk bahan isiannya. Di sini aku mau tambahkan fish roll. Fluffy juga bisa pakai fish cake kalau mau. Kemudian di sini juga ada bakso ikan. Nah, kebetulan Fluffy Kasih udah lama nih nggak makan bakso ikan. Hari ini pasti rasanya enak banget. Kemudian untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ayam. Ini bahan-bahan kita sisihkan. Kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita pakai merica. Kemudian mericanya kita ulek sampai halus.
Dan di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga jahe. Untuk bawang putih dan juga jahenya ini cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Asal pecah aja udah cukup. Kemudian kita akan bikin ada daun seledri. Ini bagian batangnya aku pisahkan ya untuk nanti dicampurin dengan kuah kaldunya. Sementara untuk daunnya nanti untuk bahan taburan. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan untuk bikin minyak bawang putih ini, nanti yang bikin kuah supnya itu makin enak lagi, makin harum lagi. Cukup kita siapkan bawang putih, kemudian bawang putihnya kita cincang sampai nanti halus. Kita sisihkan. Sekarang kita akan bikin kuahnya. Masukkan ceker ke dalam air mendidih, kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin, atau yang biasa kita sering itu garlic oil ya, kalau bahasa Jawanya itu ya bawang putih, minyak bawang putih gitu. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam minyak panas, aduk-aduk. Kalau warnanya sudah kecoklatan kita sisihkan. Nah sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Gongsongnya itu nggak usah sampai yang warnanya coklat banget, fluffy. Begini aja udah cukup, yang penting udah wangi banget. Kemudian masukkan ke dalam kuah kaldunya. Nah di sini kan tadi airnya udah susut. Kita akan tambahkan lagi sampai nanti pancinya hampir penuh. Tambahkan daun seledrinya. Kemudian masak kembali. Sekarang kita akan angkat supaya nanti kuahnya itu bening, nggak ada res-resnya lagi. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk, garam. Kemudian kita akan masukkan bakso ikannya dan juga fish rollnya. Biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih dan sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan sawinya, karena sawi itu sebentar banget matang, jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama. Kemudian kita biarkan sampai mendidih lagi. Kalau sudah mendidih lagi, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Tadi ini kue tionya sudah direndam dengan air panas, kemudian disisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi, ini tadi kan sudah kita bikin garlic oilnya, dan ini ada daun seledrinya, dan aku mau tambahkan lagi sambal rebusnya. Nah sekarang siap kita racik. Kita ambil sedikit kue tionya, kemudian masukkan semua bahan-bahan, lalu kita siram dengan kuahnya. Nah ini enak banget, tapi kita pas masih panas-panasnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumis oyong. Biasanya Fluffy Kasih suka bikin oyong tuh dibikin jangan bening Jawa, itu kan enak banget. Nah, hari ini kita mau tumis pakai bakso biar nanti anak-anak juga ikut makan. Kemudian ini kita siapkan oyongnya, jangan lupa dikupas kulitnya, tapi kupasnya jangan sampai bersih ya, jadi kita hanya buang bagian kasar-kasarnya aja. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah motong-motongnya boleh kayak gini ataupun boleh bunder-bunder, disesuaikan aja dengan selera Fluffy di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah di sini untuk bahan lainnya aku pakai bakso sapi. Fluffy juga bisa pakai bakso ayam ataupun bakso ikan, ataupun pakai fish cake, ataupun pakai udang, itu juga enak banget rasanya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dulu baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai tomatnya kita potong kasar aja. Kemudian di sini aku pakai cabai merah besar. Karena ini aku mau agak sedikit pedas, aku tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh ditiadakan. Kemudian setelah ini kita siapkan juga ada bawang putih. Kemudian di sini juga kita akan siapkan lagi bawang merah. Jadi semua bumbunya hari ini kita iris tipis-tipis aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender. Kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi biarkan sampai harum. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti baksonya matang. Kemudian kalau baksonya sudah matang baru kita cemplungin oyongnya, aduk-aduk sebentar. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy tambahkan sedikit air juga boleh. Untuk penyedap rasanya Fluffy bisa sesuaikan dengan selera Fluffy, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur itu juga boleh banget. Jangan lupa masukkan juga tomatnya, aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Fluffy, biar nanti pada saat dimakan itu oyongnya itu masih ada rasa krius-kriusnya gitu Fluffy. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak suka masakan
sayur yang masih kriwis-kriwis juga bisa dimasak lebih lama, jadi sayurnya nanti lebih empuk ya, lebih fluffy. Ini udah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, apalagi nanti ada tambahannya tempe goreng, tahu goreng ataupun perkedel, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep daging sapi goreng cabe hijau. Wis, rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai yang jenis khas dalam. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya aku rodok tipis melebar ya. Kalau misalnya Flavis mau dipotong-potong seperti kayak rendang, itu juga boleh banget. Kemudian setelah dipotong-potong ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada brambang, bawang, kemudian ada kunir, ketumbar. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan gongsong bumbunya. Biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada salam, kemudian ada serai, ada laos. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya wangi banget. Setelah aromanya wangi, di sini kita akan cemplungin dagingnya. Kemudian setelah daging masuk, di sini kita akan aduk-aduk nih, jangan dikasih air langsung ya. Jadi kita akan aduk dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya berubah pucat. Jadi biar benar-benar dia agak kegongseng gitu dengan bumbunya. Kalau misalnya warnanya sudah kayak gini, baru kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, sedikit kecap manis dan juga tambahkan air. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini pertama-tama apinya besarin dulu Flavi. Setelah apinya besar, terus mendidih. Setelah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk banget. Nah, biasanya karena ini pakai daging khas dalam itu nggak terlalu lama. Nah, kira-kira kalau hasilnya sudah asat kayak gini dan dagingnya sudah empuk, ini kita akan dinginkan. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini nanti kita akan goreng ya, tapi kita akan siapkan dulu untuk sambal hijaunya. Di sini kita siapkan ada cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita giling ya pakai chopper. Kalau misalnya nanti Flavis mau rasanya yang benar-benar pedes banget, Flavis bisa tambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kebetulan hari ini aku pakai cabai yang besar supaya nanti satu keluarga tuh bisa maem, dari aku, ibuku sampai anakku tuh mau maem, jadi nanti rasanya nggak terlalu pedas. Kemudian tambahkan lagi bawang, brambang, dan kita akan giling lagi. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita giling, ini akan kita angkat, kita sisihkan, dan kita akan siapkan wajan untuk menggoreng dagingnya terlebih dahulu. Minyaknya kalau bisa yang agak banyak. Kemudian kalau sudah panas, kita akan cemplungin dagingnya. Nah, untuk menggorengnya ini penting Flavis, karena ini kan dagingnya sudah mateng dan rasanya itu udah enak banget. Dan ini rodok manis, jadi nanti gorengnya jangan ditinggal. Jadi cuman kayak sreng ke minyak panas, habis itu aduk-aduk terus angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Kita gorengnya juga sama seperti tadi di awal, cuma sreng ke minyak panas. Kemudian kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah mateng dan sudah enak banget. Sebenarnya udah mateng sih, cuman biar nanti warnanya agak kecoklatan dan aromanya makin wangi banget. Nah, sekarang ini minyaknya jangan dibuang. Ini akan kita pakai untuk menumis cabai yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Dan masaknya itu aku nggak terlalu lama banget Flavis, supaya nanti tetap menjaga si cabenya tetap hijau pada saat disajikan. Nah, di sini aku tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Nah, untuk gulanya kalau misalnya Flavis mau pakai gula, pakainya gula putih ya, supaya nanti warna cabenya masih tetap hijau. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya, kemudian kita aduk-aduk rata. Kalau dagingnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja.
Ini tuh dagingnya aja di maam tuh udah enak banget Flavis, apalagi kita tambahin pakai sambal hijaunya. Jadi bener-bener rasanya wis jan enak tenan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini kita akan pakai nasi yang masih anget banget. Kalau ada daun singkong rebus ataupun rebus-rebusan yang lain tuh juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan goreng yang enak banget. Nanti juga kita akan bikin sambelnya yang enak banget juga. Ini aku pakai ikan mujair. Flavis bisa juga boleh pakai ikan, misalnya ikan nila, ikan gurame, ataupun Flavis mau pakai ikan bandeng, itu juga enak banget. Saya Flavis di rumah aja sesuai dengan selera Flavis sukanya ikan apa ya. Kemudian ini akan kita bikin bumbu marinasinya. Di sini aku pakai bawang putih, ketumbar, kemudian jahe, juga kasih garam. Flavis kalau misalnya mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian tambahkan lagi air, aduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita marinasi ikannya kurang lebih 10-15 menit aja udah cukup. Biarkan bumbu bener-bener ngeresep ke dalam daging ikannya ya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, kita akan langsung siapkan aja wajan. Kita kasih minyaknya yang agak banyak ya. Kemudian kita akan goreng ikannya. Gorengnya baliknya kalau aku cukup 1 kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, setelah ini baru kita akan balik. Kita akan tunggu lagi sampai nanti matang lagi. Setelah ini kita akan angkat. Nah seperti aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga udah cantik banget. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan langsung bikin sambelnya. Ini sambelnya enak banget, bikinnya juga praktis, simple banget. Pertama-tama di sini kita akan goreng, ada cabai merah, cabai hijau, bawang, brambang. Kemudian ini kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian ini nanti akan kita haluskan. Nah di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan tentunya ya. Kalau kita bikin sambal enaknya tuh pakai ulekan Flavis. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Pokoknya sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Kemudian kita ulek. Nah aku kalau bikin sambal itu sukanya tuh nggak sampai yang halus banget, jadi masih ada kasar-kasar gini Flavis. Nanti bikin tampilannya cantik. Kemudian ini kita siram dengan minyak jelantah bekas goreng sambalnya tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah di sini untuk bikin yang seger banget, aku mau pakai jeruk limau. Kalau misalnya Flavis nggak punya jeruk limau, juga boleh pakai jeruk nipis. Ini nanti bikin rasanya jadi wis pedes, gurih, tuh seger gitu rasanya. Kemudian ini kan ada biji-bijinya, ini kan kita buang. Kemudian ini akan kita aduk rata. Setelah ini, setelah sambelnya sudah jadi, langsung kita sajikan di meja makan. Tadi kan ikannya sudah mateng. Kemudian ini sambelnya juga sudah jadi. Ini langsung kita akan maem pakai nasi yang masih anget banget. Tambahkan lagi tempe goreng sreng, tahu goreng sreng, ataupun terong goreng, ataupun pakai rebusan misalnya kubis, ataupun bayam, ataupun timun, ataupun lalapan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Wis cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam kecap. Ini versi yang simple tapi rasanya enak banget. Dan kita akan pakai sayap ayam supaya nanti lebih gurih dan juga cepat empuk banget. Di sini kita akan rebus, tapi ngerebusnya itu sebentar aja, jangan sampai empuk. Cuman kayak air mendidih, cemplungin, kemudian mendidih lagi, kita angkat nih supaya nanti baunya airnya itu hilang. Nah ini Flavis bisa lihat kan airnya itu kan rodok kotor. Nah ini akan kita buang airnya ya. Ini ayamnya kita angkat, kemudian setelah ini kita siapkan untuk bumbunya. Untuk pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Ini akan kita potong serong-serong. Kalau misalnya Flavis mau juga bisa tambahkan yang merah, jadi cantik, ada merah, ada hijau. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini udah komplit, ada bawang, brambang, kemudian merica dan juga ada kemiri. Tambahkan lagi air ataupun minyak boleh untuk menghaluskan ya. Kemudian setelah ini kalau bumbunya sudah halus, kita akan langsung siapkan wajan. Beri minyak, kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya.
aduk-aduk sampai nanti aromanya harum dan teksturnya juga sudah mulai agak kering ya. Nah di sini supaya lebih harum lagi, aku mau tambahkan bumbu aromatik. Nggak ketinggalan, aku pakai daun salam. Daun salamnya nggak usah pelit-pelit Flavis, biar nanti makin harum. Ini kan kita gongso lagi sampai nanti benar-benar harum banget dan benar-benar bumbunya tanak banget. Baru setelah ini kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita rebus sebentar. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah setelah ini baru kita akan langsung tuang airnya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk lagi. Nah kita akan masak sampai nanti rodok susut airnya ya. Di sini kita akan tambahkan lagi garam cukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir atau misalnya Flavis mau pakai gula Jawa itu juga boleh banget. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya rodok susut, baru kita akan masukkan kecap manisnya. Kalau kecap manisnya sudah masuk, kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu rodok kental. Kalau misalnya Flavis mau sampai asat itu juga boleh, tapi kalau aku lebih suka yang kuahnya itu masih rodok nyemek-nyemek gitu Flavis. Nah kemudian untuk tahap akhir kita akan cemplungin cabenya supaya nanti pada saat penyajian cabenya itu masih cantik banget. Nah seperti ini aja hasilnya Flavis. Ini aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget, rasanya juga enak banget. Ini cocok banget nanti kita maem untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Apalagi nanti ada lauk tambahannya, misalnya tempe goreng sreng, terus habis itu nanti sayur sup, bisa juga sayur bening Jawa, itu juga enak banget. Ataupun kalau mau tumisan kangkung itu pakai terasi, itu juga nanti rasanya enak banget Flavis. Yang penting tuh nasinya masih anget, masih kemebul, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening. Ini jangan beningnya wong Jowo. Rasanya enak banget, seger banget, terus ada manis-manisnya piye ngono. Ini pertama-tama kita akan siapkan bayam. Sebenarnya kalau bikin jangan bening itu nggak harus bayam sih, ada juga daun janggel, itu juga enak banget. Daun katu juga enak banget. Tapi hari ini aku pilih bayam karena tadi waktu di pasar ada bayam putih. Makanya aku langsung beli karena aku suka banget bayam putih. Adanya itu jarang-jarang, biasanya ada hijau terus tadi ada putih, makanya aku langsung beli. Ini akan kita petik-petik. Jangan lupa setelah ini kita akan cuci sampai bersih karena kadang-kadang bayam itu kan juga ada pasir-pasirnya atau tanahnya, itu harus kita cuci dengan bersih. Kemudian di sini aku tambahin lagi oyong Flavis. Nah kalau oyong itu aku nggak suka kalau sampai dikupas bersih. Jadi biasanya kalau aku masak oyong cuman bagian kasarnya aja yang aku buang, pinggir-pinggirnya kayak gini, tengahnya nggak usah. Kemudian ini nanti kita akan potong. Aku sih lebih suka motong dengan cara kayak gini, tapi Flavis boleh bunder, boleh, mau besar kecilnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi wortel. Nah biasanya jangan bening itu nggak lengkap kalau nggak ada wortelnya. Kebetulan anakku juga suka banget sama wortel, jadi wortelnya aku tambahin agak banyak. Nah ini kita potong tipis-tipis aja ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi cambah dele. Ini nggak boleh ditambahin apa tuh kecambah kacang hijau Flavis, jadi wajib kecambah dele. Kalau misalnya nggak ada ya wis ditiadakan aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ini cuma cemplang-cemplung aja Flavis, bahannya juga sederhana banget. Kita perlu bawang merah, kemudian kita tambahin juga ada bawang putih. Nah satu lagi nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu kencur. Ada beberapa orang yang pakai kunci, itu juga boleh banget, disesuaikan aja dengan selera Flavis. Biasanya kalau Flavikasi untuk di Kebumen itu umumnya pakai kencur, tapi Flavis juga bisa pakai kunci. Kemudian tambahkan lagi daun salam ya. Kemudian kita rebus dengan air yang mendidih, tambahkan lagi gula Jawa, garam. Kemudian kita cemplungin pertama kali sayur-sayuran ini dulu, bayamnya belakangan aja karena bayamnya kan cepet banget empuknya. Nah ini kita biarkan mendidih. Kemudian baru masukkan bayamnya. Setelah bayam masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama Flavis karena bayam itu cepet banget matang. Ini sambil diicip-icip, rasanya masih kurang asin atau kurang manis, tinggal ditambahkan aja. Kemudian untuk terakhir kali masukkan berambang goreng supaya nanti aromanya jauh harum banget dan juga ada gurihnya. Nah kayak gini aja Flavis. Ini jangan beningnya udah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini aromanya harum banget. Ini enak banget kalau kita maem pas masih anget-angetnya, terus
Kalau misalnya ada tambahan lagi tempe goreng sreng, terus sambal korek, nasinya anget, wis jan enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bakwan jagung. Cuman ini bedanya dari bakwan jagung yang selama ini Flavi Kasih bikin. Ini kita nggak pakai bumbu ulek Flavis. Jadi bumbunya cuma kita potong-potong aja dan cuman asal cemplang-cemplung sreng jadi mateng. Bikinnya gampang banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Kemudian di sini kita siapkan untuk bumbunya kita pakai bawang bombay. Pokoknya kalau bakwan jagung pakai bawang bombay itu rasanya enak banget. Ada manis-manisnya gimana gitu. Kemudian kita akan potong-potong, kita potong-potongnya kotak-kotak boleh, agak miring tipis-tipis juga boleh, tapi jangan terlalu besar ya. Kemudian kita siapkan lagi bawang putih, ini bawang putihnya juga cuman kita geprek aja. Kemudian kita cincang halus, setelah dicincang halus kita akan sisihkan ke dalam wadah berisi bahan-bahan tadi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya cukup kita potong tipis-tipis kayak gini. Kemudian kita campurkan ke dalam bahan lainnya. Setelah ini kita akan siapkan cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai rawit. Jadi nanti bakwan itu kalau dimakan tuh udah sekalian pedas, jadi udah nggak perlu ceplusan lombok lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan tepung terigu. Di sini supaya lebih rodok garing, krius-krius. Di sini kita tambahkan lagi tepung beras, tambahkan garam, sedikit gula, penyedap rasa. Di sini aku penyedap rasanya pakai kaldu ayam, tapi bisa pakai kaldu sapi, pakai kaldu micin ataupun pakai kaldu jamur. Kemudian kita aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini airnya pelan-pelan aja nuangnya, jadi biar nanti takutnya keenceran. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit aja. Kemudian, oh ya aku mau kasih tahu Flavis dulu nih, kalau misalnya Flavis mau bikin gorengan, entah itu gorengan bakwan, gorengan apapun, itu jauh lebih enak kalau pakai tepung terigunya. Itu tepung terigu yang curah, itu yang dijual-jual di tukang sayur atau pasar tuh yang nggak ada mereknya, itu rasanya itu jauh lebih enak. Kemudian setelah ini kalau misalnya semua bahan sudah jadi, adonannya sudah bagus, baru kita akan goreng. Nah di sini aku gorengnya maunya tipis tapi rodok lebar. Flavis juga bisa, misalnya bikinnya kecil-kecil gendut itu juga boleh. Atau mau bikin seperti kayak ibunya Flavi Kasih itu kalau bikin tuh bunder terus lebar, itu juga boleh, rasanya enak banget. Jangan lupa ya, ini akan kita wolak-wali supaya nanti matangnya merata, warnanya juga cantik banget. Nah kayak gini Flavis, kalau sudah seperti ini tandanya sudah mateng. Ini mau langsung kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya. Gorengnya juga sama seperti waktu di awal ya. Jadi kita ambil adonannya, kemudian kita pipihkan sesuai dengan selera Flavis. Mau bunder lebar boleh, mau lonjong tipis boleh, mau kecil-kecil gendut juga boleh, sesuai dengan seleranya Flavis aja di rumah. Yang penting minyaknya itu pada saat goreng itu harus banyak, kemudian apinya jangan terlalu besar. Nah, ini sudah mateng. Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih anget, aku mau langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita nyamil ataupun untuk kita maem pakai nasi anget. Terus nanti ada tumisan kangkung atau tumisan kembang paya, itu juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi mogana. Ini resep enak banget. Bikinnya juga nggak terlalu sulit. Ini pertama-tama kita akan bikin serundengnya terlebih dahulu. Kita pakai kelapa yang sudah diparut. Kemudian untuk bumbunya di sini ada jinten, ada ketumbar, ada kayu manis, ada pala, dan juga ada merica. Ini bumbu akan kita haluskan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah halus, kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada jahe, kemudian ada bawang putih, ada juga bawang merah. Nah, semua bahan ini juga akan kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan campurkan kelapa yang sudah diparut dengan bumbu halusnya. Karena kalau bisa di sini pakai kelapanya jangan yang terlalu tua ya, supaya nanti ampas kelapanya tuh rasanya tuh jadi enak banget. Nah, ini setelah campur rata, kita siapkan minyak, kemudian kita akan
tumis semua bahan ini. Nah, ini kalau Fluffy kasih bilang ini namanya serundeng ya. Nah, ini bikinnya itu prosesnya memang agak lama dan benar-benar harus sabar karena kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Oh ya, di sini juga kita tambahkan lagi ada garam dan juga gula pasir dan juga penyedap rasa, dan juga kita tambahkan lagi daun salam supaya aromanya benar-benar harum banget, rasanya gurih dan enak banget. Nah, ini wajannya aku ganti ya karena tadi kekecilan, jadi aku ganti wajan yang lebih besar. Ini masih akan kita aduk lagi sampai nanti warnanya kecoklatan, dan memang ini harus benar-benar diaduk terus supaya warnanya itu merata. Nah, hasil akhirnya seperti ini Fluffy serundengnya. Ini akan kita sisihkan, kemudian di sini kita akan masak nasinya. Ini berasnya sudah dicuci bersih, kemudian kita tambahkan lagi air. Masak nasinya itu seperti Fluffy masak nasi biasa aja, cuman di sini kita akan tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, ataupun kaldu jamur juga boleh. Dan ini kan kita masak, kita akan karuk. Nah, hari ini aku pakainya itu dikukus ya, jadi sebelum dikukus kita karuk dulu. Caranya seperti ini. Kalau misalnya Fluffy repot bikinnya kayak gini, Fluffy juga bisa pakai rice cooker juga nggak apa-apa masak nasinya. Nah, setelah dikaruk tadi berasnya sudah mulai agak kering, kemudian sekarang kita akan kukus berasnya sudah tadi kita karuk. Nah, kita akan masak sampai mateng seperti Fluffy masak nasi biasa aja. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan dinginkan. Nah, kalau misalnya sudah dingin, di sini kita siapkan bahan pembungkusnya, ada daun pisang dan juga ada tum-tuman kalau di tempat Fluffy kasih. Nah, ini aku tambahkan juga daun salam supaya nanti aromanya lebih harum lagi. Sekarang kita akan racik ya. Jadi kita ambil 1 lembar daun salam di atas daun pisang, kemudian ambil nasinya dan kita akan taruh ampasnya atau serundengnya di tengah nasinya kayak gini. Pokoknya dibikin supaya serundengnya itu ada di dalam nasinya gitulah Fluffy pokoknya. Kemudian sekarang kita akan atau kita akan bungkus. Memang bungkusannya itu kecil-kecil kayak gini Fluffy nih, kalau di tempat Fluffy kasih harganya itu 1 tumnya ini 1.000 Fluffy. Makanya kemarin tuh, jadi ceritanya aku bikin resep ini gara-gara kemarin aku bisa jalan-jalan keliling desa, terus ada yang jual ini, rasanya enak banget, makanya aku mau bikin untuk Fluffy di rumah. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai ditum semuanya, kita akan kukus. Pastikan setelah airnya mendidih ya, baru kita akan masukkan nasi yang sudah tadi kita tum. Kalau kira-kira sudah matang, ini kita akan angkat, lalu kita akan sajikan di meja makan. Ini sebenarnya paling enak itu kita maem pas masih anget. Terus ini cocok banget juga Fluffy di maem pakai sambal cumi. Kemarin aku bikin resep sambal cumi. Nanti kalau misalnya videonya sudah tayang, aku tempel di deskripsi box karena memang cocok banget. Terus kalau misalnya ada tempe mendoan, itu juga nanti rasanya enak banget. Nanti untuk link-link tempe mendoan dan juga link cumi aku taruh di deskripsi box ya, karena itu menu 1 paket sama ini yang enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.